Halo Leo, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu Leo hari ini? Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu mari temuin dalam keadaan sehat, berbahagia, semakin berkelimpahan berkat dalam kerendahan hati. Amin. Leo, kali ini mari mau ngajak kamu untuk kita cari tahu tentang sisi lain dari dia yang saat ini sedang kamu pikirkan. Dia ini bisa orang yang memang sedang menjalin hubungan asmara bersama kamu, entah itu pacaran ataupun sudah menjadi suami atau istrinya kamu. Bisa juga dia ini mantannya kamu, bisa dia gebetannya kamu gitu ya. Nah, sisi lain dia yang akan kita baca ini boleh jadi ini belum dia tunjukkan ke kamu untuk sekarang, atau akan berusaha untuk dia tutupi mati-matian sampai dunia itu tidak ngerti bahwa ada loh energi yang demikian di dalam dirinya gitu ya. Oke, baik. Tapi jika kamu ketika menyimak video ini dan kamu kayak ngerasa bahwa kayaknya bukan dia deh ini pembacaannya, nggak apa-apa, silahkan tinggalkan jejak kamu di kolom komentar biar mari bikin nanti video khusus dengan judul yang sama, tetapi dengan niatan untuk narik energi orang yang kamu benar-benar tujukan itu tadi gitu ya. Oke, baik Leo, langsung kita mulai ya. Siapa dia yang belum dia tunjukkan? Oke, baik. Nah, ini sebenarnya seseorang yang punya harapan-harapan besar gitu ya. Nah, dan orang seperti ini kalau melihat sebenarnya itu baik banget gitu ya. Baik banget gitu. Nah, tetapi entah kenapa dia ini kayak merasa dia tidak nyaman gitu loh. Dia nggak nyaman membuka dirinya dia di hadapan orang-orang gitu ya. Entah dia takut bahwa dia tidak bisa diterima, atau dia takut mendapatkan penolakan. Nah, yang kayak gitu ya. Tapi yang jelasnya ini energi orang yang kamu tujukan ini atau yang kamu pikirkan ini kalau mari bilang ini luar biasa sekali ya. Nah, apabila saat ini kamu mungkin melihat bahwa ini rezeki orang ini kok gini-gini aja gitu ya, kok empet gitu rezekinya gitu ya. Nah, belum datang. Kalau mari bilang itu belum datang. Karena ini dia petikan karma baiknya dalam kehidupan dia yang ini itu masih banyak gitu loh, masih banyak. Jadi apapun keadaan dia di saat ini gitu ya, itu masih belum ending dari perjalanan hidupnya dia. Nah, misalnya gini ya, ini contoh aja. Misalnya dia saat ini sedang mengalami kebangkrutan gitu. Sudah misalnya dia bangkrut ini sudah misalnya 2 tahun, 3 tahun atau udah berapa lama gitu ya. Ini nanti dia bakalan naik lagi nih. Bakalan naik. Nah, gitu. Karena apalagi kalau nanti dia sudah mengakses spiritnya dia. Sudah mengakses, sudah masuk dia ke ranah yang lebih dalam lagi dari jiwanya dia. Gitu ya. Ini nanti akan hidupnya itu akan berubah masif, akan berubah gila-gilaan kayak gitu ya. Jadi ini adalah seseorang yang beruntung. Kalau bahasa Tionghoa ya, kebetulan mari Tionghoa, ini orang hokinya banyak gitu ya, ini hokinya banyak banget. Nah, dan juga ini adalah orang yang kalau mari lihat sebenarnya cerdas gitu ya, cerdas sekali ini. Bukan hanya pintar. Kalau orang pintar itu kan karena hasil baca buku atau teori gitu ya. Nah, tetapi dia ini bukan hafalan, bukan teori hafalan gitu. Namun daya kreatifnya dia itu ini tinggi sekali soalnya ya. Jadi disitulah kalau di mari itulah orang yang cerdas. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia akan bisa selalu mencari jalan keluar bagi dirinya dia. Dia akan bisa memilah-milah ini yang benar, ini yang salah, ini yang keliru, ini yang sebenarnya dia tahu ke arah sana. Gitu ya. Hanya saja mungkin dia akan butuh waktu
butuh proses gitu ya. Nah, dan itu tadi bahwa ini orang baik banget ini sesungguhnya gitu ya. Dia ini dia ini total, nah gitu, dia ini orangnya akan total banget gitu ya. Kalau udah cinta sama satu orang, ini bakalan cinta sampai cinta mati gitu. Tapi cinta matinya di sini bukan dalam artian yang cinta nafsu, cinta keduniawian aja gitu ya. Namun ini memang cinta dari lubuk hati terdalam. Nah, kayak gitu. Ya, jadi ini spiritnya ini luar biasa lah menurut Maria. Luar biasa. Jadi energi spiritualnya dia ini sangat tinggi sekali. Tapi itu tadi, dia akan berusaha untuk nutupin gitu ya. Nah, dan orang ini ya bisa jadi memang pencapaian dia banyak sekali. Apalagi nih untuk kamu yang menunjukkan pembacaan ini kepada seseorang yang masih jadi gebetannya kamu gitu ya. Jadi kalau namanya gebetan ya, kita belum tahu siapa dia, apa pencapaiannya dia gitu ya. Sebenarnya pencapaian dia banyak sekali ini, tetapi dia nggak mau ngomong-ngomongin. Dia nggak mau yang kayak bilang-bilang gimana gitu ya, apa yang sudah dia dapatkan gitu ya, apa kebisaannya dia, apa kemampuannya dia. Biasanya harus sampai dekat benar dulu ke dia gitu ya, baru nanti dia akan pertunjukkan. Bukan hanya dia omongin, tapi dia akan tunjukkan. Nah, kayak gitu ya. Dan seneng banget ini sebenarnya main-main misterius gitu. Tapi sesungguhnya apakah ini memang orang yang suka menutup-nutupi diri dia? Mari rasa di sini jawabannya tidak. Jawabannya tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu sedang dekat sama suaminya kamu sedang dekat sama gebetannya kamu, atau kamu mungkin ngelihat bahwa ini kok suamiku kayak gini ya, kok istriku kayak gini ya, kok terasa dia itu sulit sekali untuk disentuh, sulit sekali untuk dimengerti gitu ya. Berarti jangan-jangan dia belum merasa bahwa kalian ini sudah lebur gitu ya. Statusnya aja status pernikahan, tetapi jiwa ke jiwa belum lebur di sini gitu. Mungkin saja kamu yang berjarak dari dia kayak gitu ya, atau kamu tidak berusaha untuk mendekatkan diri kamu ke dia kayak gitu ya, karena bukan itu sifat dia yang sesungguhnya. Gaya-gaya misterius hanya akan dia tunjukkan kepada seseorang yang bikin dia itu tidak nyaman, atau yang memang ini baru-baru aja dia kenal gitu ya. Oke, baik. Jadi siapapun yang Mari rasa bisa hidup dengan dia, ya udahlah, nggak usah heran gitu ya kalau dari sisi nanti duniawi saja lebih dari cukup gitu ya. Dan juga ini spiritual, ini cepat atau lambat orang-orang kayak gini nih akan masuk ke dunia spiritual gitu. Jadi dunia spiritual ini bukan dunia perdukunan gitu ya, bukan dunia klinik, jangan salah-salah ya. Dunia spiritual itu adalah dunia yang mulai menghidupkan atau memercikkan keilahian di dalam dirinya dia. Jadi kayak udah melampaui hanya sekedar ritus, hanya sekedar ritual dari prosesi agama gitu ya. Oke, baik. Kemudian kita lihat lagi. Oke. Iya. Nah, dan gini, orang ini sebenarnya ya, dia itu kalau dia sudah nyaman dengan seseorang, maka dia akan lebih bisa membebaskan diri dia, sama seperti yang Mari bilang tadi gitu ya, bahwa kalau dia masih kayak kamu lihat, ini sulit dijangkau, ini sulit dipahami, ini sulit dimengerti gitu ya. Berarti sebenarnya itu tadi, bahwa hati dengan hati ini masih belum jumpa gitu. Tapi kalau sudah jumpa nanti ini, sudah lebur nanti ini gitu ya, nanti dia akan menunjukkan diri dia yang bahwa dia ini bebas, dia ini orang yang terbuka, bukan hanya yang punya pemikiran picik gitu ya, bukan yang kayak tipe orang yang cemburuan, nah kayak gitu ya. Jadi dia akan bilang sampai detail-detail siapa diri dia yang sesungguhnya, apa maunya dia, bagaimana masa kelamnya dia. Dia akan
sampaikan. Nah, dia akan bukakan gitu. Jadi akan bisa terbaca dari A sampai Z siapa orang ini gitu loh. Akan bisa kita lihat bagaimana jalan pikirannya dia, apa kebutuhan-kebutuhan dasarnya dia yang sesungguhnya. Kita akan bisa lihat. Tetapi ketika dia udah benar-benar ngerasa nyaman banget dengan seseorang itu. Nah, kayak gitu ya. Ini orang jelas saja bukanlah tipe yang cemburuan. Tidak, karena rasa percaya dirinya dia ini sesungguhnya besar. Gitu, ya. Tidak cemburuan, dia ini bukan tipe orang yang mengekang gitu, dan dia pun tidak suka kalau dia dikekang. Jadi dia itu mau dia dibiarkan menjadi diri dia apa adanya, karena tadi dia sebenarnya ngerti, aku ini salah, aku ini keliru gitu ya. Dan dia bukan hanya akan mengetahui bahwa dia sedang salah, dia sedang keliru, tetapi dia akan langsung segera sigap memperbaiki dirinya dia. Dan bahkan sebelum dia melakukan kesalahan-kesalahan itu, dia akan mikir. Dia akan segera yang kayak menghold dirinya, nggak boleh lakukan itu. Nah di sana. Jadi ini orang lurus banget ya. Kalau mari lihat, memang jarang ada manusia kayak gini di era dewasa modern saat ini ya. Namun siapapun kamu yang menyaksikan video ini yang memang sudah deket banget sama orang ini, sudah menikah ataupun sudah sedang proses pacaran dengan dia, mari bilang bahwa kamu ini orang yang cukup beruntung gitu ya. Cukup beruntung di sini. Nah, itu tadi. Jadi dia butuh kamu membebaskan dia berkelana dengan niatan untuk mengupgrade dirinya, dan tentu saja alangkah lebih baiknya apabila kamu sebagai pasangan juga melakukan hal yang sama gitu ya. Oke. Baik. Iya, ini mau cemburuan soalnya ya. Iya. Jadi dia ini memang mau cemburuan di sini. Ini patriarkalnya lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi di sini patriarkalnya. Jadi patriarkal itu biasanya energinya energi maskulin. Walaupun dia sedang memiliki tubuh wanita gitu ya. Tapi balance di situ. Wujud fisik wanita gitu ya. Tetapi di dalam dirinya dia ini maskulin gitu. Jadi apa-apa energi maskulin tadi, percaya diri gitu ya. Ini jiwa kepemimpinannya dia ini kuat banget. Jadi seseorang yang sudah menjadi pemimpin gitu ya, bukan menjabat sebagai pemimpin ya, tetapi menjadi pemimpin. Ini pemimpin dalam artian kata sifat, oke? Jadi jika orang ini sudah menjadi seorang pemimpin, maka tentu saja dia adalah orang yang bisa mengontrol dirinya sendiri, dan dia juga akan bisa dengan gampang untuk menyelesaikan atau mau menyelesaikan apapun persoalan yang sedang datang di dalam hidupnya dia. Nah, kayak gitu ya. Dan lagi-lagi bahwa orang ini mari lihat orang yang cukup banyak pengalamannya. Cukup banyak di sini pengalamannya, gitu ya. Entah dia tunjukkan ke kamu, kadang-kadang mau ini kayak pura-pura bodoh, gitu ya. Pura-pura tadi dia nggak punya pencapaian apapun, gitu ya. Mau ini acting di luar diri, menunjukkan dirinya ke orang-orang, pura-pura dia, kayak gitu ya, begitu ya. Nah, yang model-model kayak gitu ya. Mau dia membodoh-bodohkan diri dia di hadapan orang lain gitu. Padahal dia udah ngerti tuh apa orang sampaikan, apa yang orang ngomong ke dia. Dia udah paham, dia udah mengerti. Karena ini sifatnya dia, usilnya dia, di sini ada nih. Gitu ya. Dan orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang bertanggung jawab. Jadi misalnya gini. Ini orang yang bertanggung jawab di sini tadi mari bilang bahwa misalnya dalam sebuah keluarga gitu ya, apa yang terjadi dalam keluarga ini atau dalam perusahaan atau dalam bisnis karirnya dia, misalnya member keluarga dia yang melakukan kekeliruan, tapi dia mau yang kayak pasang badan gitu loh. Oh ya udah, sini biar aku selesaikan. Nah, itu maksudnya mari orang yang bertanggung jawabnya tadi gitu ya.
Dan bahkan orang ini sangat senang sekali apabila dia bisa berarti bagi orang lain, membantu orang lain, setidaknya memotivasi orang lain. Nah, seneng banget dia nih. Jadi dia tuh mau hidup itu bukan hanya hidup kemudian mati, tetapi dia mau bahwa dia hidup itu berharga bagi orang lain. Melakukan sesuatu yang luar biasa, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, dan ketika dia tidak diberikan kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya dia, saya rasa di situ dia agak sedikit memaksa ya. Makanya kadang-kadang bisa jadi orang agak sedikit kayak merasa gerah juga dengan dia gitu. Kok ini perasaan gue nggak butuh deh. Tetapi kenapa dia kayak memaksakan ya? Nah, bisa-bisa nanti orang punya pemikiran yang demikian ke dia. Padahal maksud dia adalah, aku ini kan temenmu, atau aku ini kan suamimu, atau aku ini kan istriku gitu ya. Atau aku ini pacarmu gitu. Jadi biarkan aku membantu kamu, biarkan aku nolongin kamu. Nah di sana ya. Jadi ini kelihatan kayak dia mau saklek ini, mau dia kayak maksa gitu ya, memaksakan kehendaknya dia kepada orang lain. Nah kayak kita ya. Dan agak kurang sabaran itu bisa ya, harga diri yang cukup tinggi, pride yang cukup tinggi gitu ya, harga diri gitu ya, atau kehormatan yang cukup tinggi. Nah di sana. Jadi ketika ada seseorang yang kayak menjengkal dia gitu ya, yang kayak orang misalnya menilai dia dengan negatif, itu dia bisa langsung berang gitu ya. Dia bisa langsung yang kayak ngamuk, bisa langsung marah di sini gitu. Namun orang-orang yang seperti ini cepat marah, cepat ademnya, cepat memaafkannya. Biasanya kayak kita. Ya, jadi ndak yang mau ngambil hati. Cuman ketika dia udah benci banget sama seseorang, bisa ini menjadi meresap ke darah dagingnya dia gitu. Cuman jarang. Akan jarang sekali. Akan jarang seperti itu ya. Awal-awal mungkin dia akan mempersulit hidup orang, tapi abis itu udahlah, dimaafin aja. Namun jika ada serangan balik dari orang itu gitu ya, menyakiti dia terus-menerus di saat dia sudah mencoba untuk memaafkan dan melupakan, tapi orang itu masih aja usil ke dia, maka akan menjadi dendam kesumat gitu ya. Bisa ini kalau energi-energi seperti ini, dan bahkan menghancurkan hidup orang lain gitu. Tapi kalau dia udah marah banget ini ya, ini bisa dia kayak gitu ya. Mau dibilang dia gila, mau dibilang dia kekanak-kanakan gitu, tapi kalau sudah dia berusaha sabar namun orang masih mancing-mancing, tidak dia bunuh gitu ya, tanda kutip ya, tidak dia bunuh, tetapi dia akan siksa pelan-pelan. Nah kayak gitu ya, akan dia siksa pelan-pelan gitu, akan dia bikin drama, bikin orang itu merasa di neraka sebelum menghembuskan napas terakhir. Nah di sana kalau udah baik-baik banget gitu ya, tapi kalau udah dipancing sampai di limit batas kesabaran dia yang dia undur-undur, ini limitnya udah sampai sini, enggak dimaafin lagi, masih juga iniin dia, masih juga digadohin dia, baru ya nyerang balik dia nih, bisa gitu. Jadi orang-orang yang seperti ini orang-orang yang memang akan menghargai orang lain gitu ya, dan dia juga berharap bahwa dia diperlakukan sama seperti dia memperlakukan orang lain, yaitu dengan kehormatan, respect yang tinggi gitu ya. Oke, dan ini sangat-sangat bisa diandalkan sesungguhnya gitu ya, sangat-sangat bisa diandalkan. Memang kadang-kadang kita melihat bahwa orang seperti ini bisa egois gitu ya, bisa kelihatan kayak arogan gitu ya. Tadi karena energi maskulin di sana yang cukup besar dari orang ini, baik dia ada dalam tubuh fisik wanita sekalipun gitu, bisa dia kayak kelihatan tomboy gitu ya, bisa dia kayak kelihatan wah ini jantan sekali nih gayanya gitu, bisa di sana ya, karena energi api di dalam dirinya itu cukup besar gitu. Makanya ini orang
Seharusnya sih dia punya semangat juang, semangat hidup itu yang berkobar-kobar. Gitu ya, harusnya di situ. Namun jika kamu melihat dia saat ini, kok ini orang melempem banget ya, berarti dia hanya butuh dimotivasi saja. Hanya butuh dimotivasi. Dia bisa menjadi lilin bagi orang lain, gitu ya. Maksudnya dia bisa mencahaya orang lain dalam bentuk support, semangat dan segala macam. Namun karena dia menjadi lilin itu kan dia menghabiskan dirinya sendiri gitu ya. Dan dia mengharapkan bahwa orang-orang di dekat dia akan menyalakan lilin bagi dia sampai dia ini lagi ya, sampai dia menjadi kuat lagi gitu. Tapi ketika ini orangnya kuat, sekali dia punya tujuan gitu ya, maka sampai kayak gimana pun caranya, tujuan dia itu atau hasil yang dia inginkan itu mesti dia dapatkan. Nah, kayak kita. Jadi kalau orang seperti ini, gak usah yang main kontrol-kontrol ke dia, gitu ya. Jangan dikritik-kritik dia. Kalau dikritik dia, ya, atau dikontrol dia akan melawan, gitu. Dengan orang seperti ini, ya, bukan kita memandu dia, tetapi kita berjalan beriringan dengan dia, gitu ya, dengan orang yang seperti ini, gitu. Lebih cocok dia jadi partner, ya, daripada kamu menjadi leader bagi dia. Dia akan menolak. Dia nggak mau, gitu ya. Dia adalah tuan bagi hidup dia sendiri. Nah di sana. Dan ini orang sebenarnya menyenangkan sekali. Kadang-kadang orang-orang kayak gini memang mudah terpengaruh. Oke? Mudah terpengaruh dengan kata-kata orang. Ya, tapi dia tidak akan lama-lama apalagi kalau yang negatif ya, terpengaruh negatif tadi gitu, tidak akan lama-lama dia di sana. Sebentar juga dia akan mengambil alih kembali hidupnya dia, bukan dikontrol oleh rokok misalnya gitu ya, sesuatu yang adiktif ya, bukan dikontrol oleh narkoba atau bukan dikontrol oleh perselingkuhan dan segala macam gitu ya. Enggak, dia nanti akan mengambil hidupnya bahwa narkoba, rokok dan segala macam itu bukanlah hal yang mencitrakan diri dia yang sesungguhnya. Nah, di sana ya, pemarah ini ya, pemarah, mau ini jadi pemarah, mudah gusar gitu ya, mudah gusar. Tapi ketika dia gusar, jangan dilarang-larang dia, biarkan aja dia meluapkan kegusarannya dia gitu. Nanti dia tahu sendiri kok, ini kayaknya aku udah over nih gitu. Ngerti dia. Oke ya. Baik. Gitu. Nah, tadi ya energi-energi misterius gitu ya. Ketika dia sudah melakukan satu tindakan-tindakan yang misterius dengan kamu, misalnya dia tiba-tiba tidak menelepon kamu, dia tiba-tiba tidak chatting kamu atau menolak untuk berjumpa dengan kamu, itu tadinya dia kayak ngerasa ada sesuatu yang salah benar dalam hidup atau dalam hubungan kalian. Nah gitu ya, dia akan berusaha untuk menghindari seseorang ya, yang dia anggap ini orang pernah bikin dia sampai stres di posisi maksimal. Nah, gitu ya. Ketika dia sudah dipojokkan dalam kondisi stres maksimal, itu tadi yang Mari bilang, ya, bahwa ini orang bisa menjauh, ini orang bisa menyakiti dengan bikin orang sakit sesakit-sakitnya, sampai kita kadang-kadang mikir bahwa ini orang kok tegaannya, ini orang kok nggak ada pikirannya ya. Sampai bisa dia di level yang seperti itu. Sampai dia tuh yang kayak tidak lagi berempati ke orang. Dia nggak akan tanggung-tanggung gitu. Ya, ketika dia udah disakiti, bener-bener disakiti. Jadi bentuknya dia, perlawanan baliknya dia, diam ya. Dia merupakan perlawanan balik dari sesungguhnya ada sesuatu yang dia anggap tidak benar dilakukan oleh orang yang dia diemin tadi. Nah kayak gitu ya. Dan memang ini apalagi di usia-usia agak-agak muda ya, ini kebijaksanaannya dia
memang agak kurang bijaksana, seolah-olah dia ini bertingkah laku yang impulsif gitu ya, nggak pakai pikiran jalannya gitu. Cuman nanti tadi Mari bilang nanti lama-lama ini orang bakalan rapi, karena sesungguhnya bibit orang yang cemerlang, bibit orang yang spiritual tinggi, bibit orang yang sukses, semualah namakanlah dia hal-hal yang positif, itu sebenarnya sudah ada dalam DNA-nya dia, sudah kuat gitu ya. Nah di sana jadi terpleset melakukan kesalahan begini dan begitu dan segala macam gitu ya, mungkin merusak dirinya ataupun merusak orang lain, tapi nanti lama-lama dia akan tahu, oh iya, dia akan belajar dari pengalamannya dia itu tadi gitu ya. Jadi mau ini nggak pakai pikir panjang gitu, dan ini bisa dia itu bersikap kayak masa bodoh gitu ya, ketika dia sudah menganggap orang itu tidak penting bagi hidupnya dia, walaupun ini istrinya, walaupun ini suaminya gitu ya, tetapi ada titiknya nanti dia akan masa bodoh gitu. Dia tidak akan mau tahu tentang hidupnya orang gitu ya, atau hidup dari pasangannya dia tidak mau tahu di sana. Nah, dan juga ini, sesungguhnya orang ini kalau Mari lihat ya, dia ini lebih cocok sebenarnya hanya memiliki kekasih tanpa ikatan pernikahan. Nah kayak gitu ya, ini sesungguhnya yang lebih cocok dia hanya menjadi kekasih daripada diikat dalam satu status pernikahan. Lebih pas dia rasa jiwanya ke sana gitu. Jadi ini kayak yang gimana ya, punya pemikiran yang berbeda gitu ya dari orang-orang Asia kebanyakan. Kalau kita di Asia ini kan memang gitu ya, kalau udah deket ya udah nikah gitu. Tapi kalau kita lihat orang-orang Barat gitu ya, orang Barat itu kan bisa bebas gitu. Kadang pernikahan ini kan hanya menjadi sebuah budaya ya, tapi kan kebutuhan jiwa seseorang itu kan beda-beda. Ada tuh yang lebih ngerasa cocok hanya hidup bersama gitu ya, punya ikatan yang kasual, tapi bukan dalam artian di situ dia menghindari tanggung jawab sebagai istri atau sebagai suami, tidak. Namun ada kebutuhan yang berbeda daripada sekedar hanya dapat status. Kayaknya dia bisa menjadi dirinya sendiri ketika dalam sebuah hubungan yang kasual tadi, hubungan yang santai tadi gitu. Bukan yang dengan tetek bengek pernikahan itu mesti ini, mesti itu. Nah gitu ya. Nah di sana. Jadi lebih cocok dia jiwanya, ayo kita bersama, saling mencintai, saling menyayangi, tapi nggak usah kita ribet-ribet dalam pernikahan. Nah, mungkin itu yang lebih ini ya, gimana tuh ada seseorang, apalagi kita di Asia ini ya, wah ada seseorang yang nggak senang dengan pernikahan. Oh, ada seseorang yang lebih cocok dengan hubungan yang hanya sekedar pacaran, hidup bersama gitu ya, bertanggung jawab sebagai hanya pacaran. Soalnya ini kan kalau pernikahan itu kan kayak yang sesuatu yang berat ya untuk beberapa orang gitu, dan dia salah satunya gitu ya. Oke, baik Leo, ini ya, seseorang ini datang dari Sun Moon Rising Venus, orang yang kamu tujukan ini, energi dari Pisces, energi Aquarius, energi Gemini, energi Libra, Sagittarius, Leo, Aries. Jadi ini energi Pisces, Aquarius, energi Sagittarius, energi Aries, ini paling kuat mendominasi pembacaan kita ya. Oke, baik, itu aja ya Leo ya. Semoga apa yang Mari sampaikan di sini mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.